Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai landasan sosiologis dan antropologis pendidikan, terutama mengenai pendidikan informal, formal, dan non-formal, serta pola sikap guru terhadap siswa dan implikasinya terhadap peranan atau tugas guru. Baik, perkenalkan nama saya Salma Ayu Belkis dengan NPM 2021222027 sebagai moderator dan pemateri kelima, dan ada rekan saya bernama Doni Adriansa dengan NPM 2021222125 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Priscilia Febrianti dengan NPM 2021222105 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Ningsih Yulianti dengan NPM 2021222088 sebagai pemateri ketiga, lalu ada Farhan dengan NPM 20212211 sebagai pemateri keempat, dan terakhir ada Haifa Nurlistia Ningsih dengan NPM 2021222023 sebagai pemateri keenam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pemateri pertama yang akan membahas tentang pendidikan informal. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan informal. Apa itu pendidikan informal? Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya. Pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan dari pekerjaan dan permainan atau pasar, perpustakaan, dan media massa. Jadi, berbeda dengan pendidikan formal dan non-formal, pendidikan informal ini biasanya dilakukan secara mandiri dari diri sendiri, karena munculnya kesadaran akan tanggung jawab dalam menerapkannya. Kegiatan pendidikan ini lebih umum, berjalan dengan sendirinya, berlangsung terutama dalam lingkungan keluarga, serta melalui media massa, tempat bermain, dan lain sebagainya. Fungsinya yaitu sebagai peletak dasar pendidikan anak dan sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakat. Adapun beberapa karakteristik pendidikan informal antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat diselenggarakan di mana saja, khususnya di lingkungan keluarga. Yang kedua, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang ketiga, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Yang keempat, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Cukup sekian. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kelebihan pendidikan informal. Di antaranya, yang pertama, bisa diberikan sejak lahir atau sejak dini. Yang kedua, cara penyampaiannya fleksibel dan dapat disesuaikan. Yang ketiga, dapat dipelajari dan diaplikasikan sesuai dengan kemauan dari dalam diri kita. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangannya diantaranya yang pertama yaitu tidak ada rujukan atau standar tertentu. Yang kedua, fungsi sosial dan latar belakang lingkungan yang variatif bisa berefek positif ataupun negatif. Selanjutnya yaitu alasan pemerintah menggagas pendidikan informal, yaitu 1. Pendidikan dimulai dari keluarga. 2. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Yang ketiga, homeschooling. Homeschooling ini adalah pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Yang keempat, anak harus dididik dari lahir.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya oleh pemateri ketiga mengenai pendidikan formal. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan formal. Menurut Philips Hackcombs pada tahun 1973, pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berjenjang atau bertingkat, dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi atau yang setaraf dengannya. Termasuk di dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Jadi, pendidikan formal adalah pendidikan yang tersusun serta memiliki tingkatan atau jenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya yaitu dapat ditemukan pada kurikulum sekolah yang bersangkutan. Sementara tujuan pendidikan formal pada umumnya adalah memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya. Menurut Treja Mudiaharjo, sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mempunyai beberapa karakteristik, yaitu 1. Sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. 2. Sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat. 3. Sekolah mempunyai program yang terorganisasi dan dengan ketat. Dan yang terakhir, kredensialis dipandang penting baik dalam penerimaan siswa baru maupun menunjukkan bukti kelulusan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri keempat. Kelebihan pendidikan formal. Ke-1. Melatih kemampuan akademis dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika, dan lainnya. Maka diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan akademis yang baik. 2. Sarana pengembangan diri dan berkarakter. Semakin banyak memiliki keahlian dan daya kreativitas, maka akan semakin baik pula kualitas seseorang. Dalam pendidikan formal, merupakan mediator untuk pengembangan daya kreativitas karena saat menempuh pendidikan disediakan beragam program pengembangan siswa. Adapun beberapa kekurangannya yaitu 1. Bersifat kaku dan tidak fleksibel terhadap karakter pembelajar. Peran guru yang terkadang sulit membaur dengan sikap murid yang terkadang dibutuhkan pendekatan persuasif dan komunikasi. 2. Formalitas. Anggapan umum ini untuk menggambarkan pandangan masyarakat umum bahwa pendidikan formal masih sekedar formalitas. Selanjutnya materi yang akan saya bahas, selaku pemateri kelima, mengenai pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan manusia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan kerja, dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Adapun beberapa karakteristik pendidikan nonformal, antara lain, pertama, bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan nonformal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik. Kedua, berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan nonformal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya. Ketiga, waktu penyelenggaraannya relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. Keempat, menggunakan kurikulum kafetaria, kurikulum yang bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka dan banyak ditentukan oleh peserta didik. Dan terakhir, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada pembelajaran mandiri. Kemudian, ada kelebihan nonformal. Yang pertama, semua kegiatan aktivitas yang dijadwalkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Kedua, jadwal yang mengikuti mayoritas umumnya peserta. Ketiga, menambah teman dan relasi di masa depan. Kemudian, ada kekurangan nonformal. Kekurangan nonformal meliputi: pertama, kurangnya sinkronisasi atau penyesuaian materi, karena setiap lembaga nonformal
mempunyai metode dan cara yang berbeda tapi serupa. Kedua, tidak meratanya tenaga pengajar atau pendidik. Ketiga, kurang maksimalnya aplikasi di lapangan. Keempat, status kelulusan non-formal dianggap lebih rendah daripada lulusan formal. Dan selanjutnya mengenai pola sikap guru terhadap siswa dan implikasinya terhadap peranan atau tugas guru yang akan disampaikan oleh pemateri ke-6. Pola sikap guru terhadap siswa dan implikasinya terhadap tugas atau peranan guru. Dalam dunia pendidikan, pola-pola interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar itu sangatlah penting untuk menciptakan apa yang diinginkan sekolah. Dengan demikian, akan menciptakan dorongan dari guru terhadap siswa akan timbul sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. David Hargreaves mengemukakan 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe atau kategori guru. Pola pertama, guru berasumsi bahwa muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan guru. Tipe guru ini dinamakan sebagai penjinak atau penggembala singa. Pola kedua, guru berasumsi bahwa muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi yang baru, cukup berat, dan kurang menarik. Implikasinya, tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah. Tipe guru ini dinamakan sebagai penghibur atau entertainer. Pola ketiga, guru berasumsi bahwa muridnya mempunyai dorongan belajar ditambah dengan harapan mampu menggali sumber belajar. Implikasinya, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid. Tipe guru ini dinamakan sebagai guru romantik. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pendidikan adalah usaha manusia dalam meningkatkan pengetahuan tentang alam sekitarnya. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ketiga aspek tersebut merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan dan prestasi belajar seseorang. Dalam pergaulannya di masyarakat, individu harus mempunyai rasa sopan dan santun. Untuk mendapatkan pembelajaran sopan santun dan etika ini dimulai dari pendidikan non-formal dalam keluarga, dari pendidikan di sekolah yaitu formal, dan pendidikan informal di masyarakat. Saran dari kelompok kami yaitu pendidikan harus diterapkan sejak dini, baik informal maupun non-formal. Karena biasanya pendidikan formal ditempuh setelah pendidikan informal maupun non-formal sebagai dasar pendidikan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan untuk sesi pertanyaan diajukan di dalam forum WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.